ini Mbak Alia nih. Yang milenial tadi kami pembicara sebelumnya dan saya ini udah kolonial Mbak Alia. Tolong kami di-freshkan, dibuatkan sesuatu yang menyegarkan di hari ini. Bagaimana sih? Bagaimana Batam dikenal orang? Silakan Mbak Alia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Oke, jadi saya mau share screen dulu deh. Nah, mungkin sebenarnya di sini mungkin saya masih kurang pengalaman nih dibandingin master-master semua. Oke, jadi untuk di sini saya bakal sharing mengenai digital marketing, khususnya untuk yang di sektor kesehatan dan pendidikan. Cuman memang beberapa data yang saya share nanti itu kebanyakan mungkin lebih ke kesehatan sih. Untuk pendidikannya banyak yang belum terupdate nih gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa sambil ngobrol aja sih, seperti itu. Oke, jadi saya punya waktu 20 menit ya. Oke, sampai jam 12 kurang. Baik. Nah, jadi yang pertama kita mesti tahu dulu, jadi ini data yang terupdate di bulan April 2020 tahun ini. Jadi untuk marketing insight-nya, sekarang itu memang kalau orang mencari rekomendasi rumah sakit, itu rata-rata menggunakan web search. Jadi utamanya platformnya adalah menggunakan Google. Sementara kan memang kalau saya lihat kemarin dari rumah sakit yang ada di Batam memang sudah masuk ke sosial media nih, ada beberapa yang website-nya juga bagus gitu. Nah, mungkin nantinya perlu ditingkatkan, lebih diupdate lagi untuk mungkin case study. Jadi misalnya kalau ada pasien penyakit A gitu, dia pengen mencari rekomendasi, nah itu nanti dari website dari rumah sakit ini sudah ada gitu datanya. Ada case study-nya, kemudian mungkin ada juga dokumentasi customer journey gitu, mulai dari mereka pertama kali berobat misalnya, atau lebih ke menceritakan pengalaman seperti itu. Kemudian hampir 94% pasien itu menggunakan online review untuk memilih kira-kira rumah sakit mana yang akan mereka tuju. Nah, jadi ini penting banget nih. Kalau saya lihat dari Google My Business, jadi Google My Business itu kalau kita ngetik Google, dan masukin misalnya rumah sakit Amal Bros misalnya gitu, Awal Bros. Nah, itu kan nanti muncul tuh ada alamat, kemudian ada nomor teleponnya. Nah, itu tuh juga ada reviewnya di situ. Halo? Ya? Yep. Suaranya udah kedengeran nggak ya? Kelihatan kedengeran ya? Kedengeran sekali Mbak ya? Oh ya, oke. Nah, jadi review-review yang ada di Google itu yang perlu kita perbanyak yang positif-positifnya gitu. Karena memang sumber-sumber review ini kan banyak sekali ya platformnya, mulai dari Google, kemudian ada juga dari forum-forum, terus dari blog. Nah, jadi menurut saya sih ini jadi salah satu strategi yang perlu diutamakan sekali adalah memperbanyak testi-testi yang positif di Google gitu, baik itu melalui Google bisnisnya dari setiap rumah sakit, kemudian dari blog-blog, baik itu artikel yang ada di website rumah sakit, maupun juga kita bisa kerjasama dengan blogger-blogger gitu kan, untuk mereka merasakan experience berobat di rumah sakit di Batam gitu. Jadi kalau misalnya saya pribadi nih, kebetulan kan saya sedang mencari provider rumah sakit untuk bayi tabung nih misalnya. Nah, itu kan memang rekomendasinya ke Penang, kalau nggak ke Surabaya, kemana. Nah, itu pun juga kalau ke Penang itu justru yang dicari adalah dokternya. Nah, jadi saya setuju sih kalau misalnya tadi dokter Sigit misalnya meminta izin, boleh nggak kalau misalnya mengimpor dokter yang ada di Malaysia misalnya ke Indonesia. Menurut saya sih itu bisa jadi salah satu daya tarik sendiri sih. Karena kalau yang kayak misalnya saya nih mencari bayi tabung, rekomendasinya itu adalah dokternya. Jadi rumah sakit itu menurut saya kalau dari segi teknologi hampir semua sama, cuman kadang-kadang treatment atau perlakuan dari si dokternya terhadap pasien kan yang berbeda, personal touch-nya. Nah, itu jadi kita perlu gali juga seperti itu. Nah, jadi kita bisa bekerja sama dengan blogger-blogger, kemudian mungkin selebgram gitu untuk
mereka bisa menceritakan pengalaman atau testimoninya berobat di rumah sakit di Batam. Lalu yang ketiga, itu memang dari segi digital advertising sekarang kayaknya sudah seharusnya beralih. Kalau misalnya sebelumnya kita masih memanfaatkan mungkin billboard, kemudian TV. Nah, cuman kan sekarang jumlah orang yang nonton TV itu berapa banyak sih gitu. Bahkan orang tua saya aja sekarang lebih sering nonton YouTube daripada nonton TV. Nah, jadi mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan juga. Selain itu juga dari segi budget, itu sebenarnya jauh lebih murah kalau kita beriklan di digital dibandingkan yang masih konvensional. Selain itu di digital pun juga kelebihannya kita bisa menargetkan langsung spesifik target marketnya. Jadi kalau billboard kan dipasang kemudian kayak semua orang lihat gitu, dan kita juga belum tentu memastikan, belum bisa dipastikan kalau orang itu benar-benar bisa ngelihat billboardnya. Sedangkan kalau di online itu udah bisa pasti karena modelnya adalah kita bayar kalau orang ngeklik iklan kita. Nah, jadi secara spending budgetnya itu jauh lebih efisien. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah 88% sekarang appointments itu schedule-nya by phone atau by WhatsApp. Nah, jadi memang kalau saya baca nih sebenarnya di review-review di Google beberapa rumah sakit itu kendalanya adalah kalau di telepon itu nggak diangkat. Nah, jadi mungkin dari segi CS-nya itu memang kita harus investasi lebih ke frontliner lah yang memang langsung berhubungan dengan pasien gitu. Baik itu mungkin di WhatsApp, kemudian juga mungkin ada live chat, fitur live chat yang ada di website, kemudian by telepon gitu. Karena memang kalau saya lihat review jeleknya kayak bintang 1, bintang 2 itu adalah karena tidak bisa ditelepon gitu. Ada juga yang pesan ambulan tapi nggak bisa ditelepon, terus akhirnya ya keburu terlambat lah ibaratnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita kita perbaiki, dan gimana caranya kalau di online itu memang service excellence itu jadi salah satu strategi Jitu juga untuk kita memperlihatkan bahwa kalau rumah sakit di Batam itu dari segi servisnya tidak kalah dengan yang ada di Penang ataupun di Singapura seperti itu. Oke. Kemudian ini untuk ibaratnya kayak step-step bagaimana kita harus memulai. Jadi yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu sebenarnya objektifnya itu kita mau ngapain. Apakah kita yang pertama itu mau memperbanyak jumlah pasien yang berobat, ataukah kita mau menaikkan revenue, atau kita mau brand awareness, atau yang lain. Cuman memang kalau misalnya kita baru mau memulai, itu memang yang namanya brand awareness tuh harus kuat dulu. Karena gimana pun juga, kayak misalnya di luar negeri itu, karena memang secara awareness mereka sudah jauh lebih banyak gitu kan, akses informasinya terhadap rumah sakit ini, kemudian informasinya terhadap dokter ini itu jauh lebih terbuka seperti itu. Nah, jadi pasien itu kalau mau mempertimbangkan mau kemana, ya mereka pastinya akan mempertimbangkan ke rumah sakit atau dokter yang memang secara akses informasi itu jauh lebih banyak datanya, seperti itu. Kemudian setelah kita tahu objektifnya kita mau ngapain, karena ini berpengaruh terhadap strategi marketing ke depannya. Memang sih sebenarnya pada akhirnya kita kalau misalnya mau strategi marketing itu pasti pengennya juga orang yang berobat itu banyak, kemudian berakibat juga dengan berimpact kepada naiknya revenue gitu. Cuman memang perlu bertahap dan sambil paralel lah ibaratnya seperti itu. Karena dengan naiknya awareness, otomatis orang yang berobat juga semakin banyak, dan itu juga berimbas kepada kenaikan dari revenue seperti itu. Baik, nah kemudian tahap selanjutnya adalah kita perlu memilih channel-channel apa yang kita gunakan untuk bisa menaikkan objektifnya itu. Jadi misalnya kita objektif pertamanya kita mau brand awareness. Nah, kira-kira mana nih dari semua ini yang mau kita gunakan terlebih dahulu? Apakah semuanya langsung bisa kita
gunakan, ataukah kita mau fokus dulu di satu-satu. Jadi misalnya pertama, karena kita tahu nih hampir 90% misalnya pasien itu mereka mencari informasi melalui Google, melalui search engine. Oh ya, berarti search engine optimization sama search engine marketingnya itu harus didahulukan terlebih dahulu gitu. Dimana untuk social media marketingnya bertahap, mungkin next step-nya, atau dari segi budget dibanyakin yang di search engine-nya, kemudian untuk social media marketingnya lebih sedikit. Nah, seperti itu. Jadi, menurut saya sih semua channel ini harus kita manfaatkan pastinya, apalagi di digital, ya kan. Jadi, kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu? Karena otomatis, revolusi industri 4.0 ini kan memang sudah berjalan gitu. Nah, jadi jangan sampai kita ketinggalan. Apalagi membangun digital asset itu butuh waktu juga sih. Jadi nggak bisa instan seperti itu. Nah, setelah kita pilih, itu kemudian baru nih kita bikin step-step strateginya kita mau ngapain. Yang pertama kita udah tahu nih, kita mau misalnya brand awareness secara objektif. Kemudian yang kedua, kita harus menganalisa dulu, mungkin kita rencananya mau ngapain gitu, untuk bisa memaksimalkan marketing kita. Nah, kemudian kita udah tahu nih produk-produk apa aja yang mau kita jual. Sebaiknya sih kita meng-highlight beberapa dulu, karena memang yang namanya marketing itu kan message-nya tuh beda-beda gitu, disesuaikan dengan target marketing, target audiensnya juga. Jadi nggak bisa nih, misalnya kita mau mempromosikan satu rumah sakit, akan jauh lebih mudah kalau kita mempromosikan misalnya satu, dua atau tiga divisi dari atau departemen dari rumah sakit tersebut yang memang unggul sekali. Nah, itu baru kita promosikan di tiga itu. Misalnya UGM nih, UGM sebagai universitas, orang kalau ke UGM dia tahu kalau UGM itu memang bagus di bidang misalnya medicalnya, kemudian teknik, lalu HI-nya misalnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa fokus di tiga hal itu dulu untuk bisa menggrab certain audience. Nah, jadi dari segi budget itu bisa lebih efisien, kemudian nanti setelah ini udah jadi secara branding, kemudian baru kita beralih ke departemen yang lain yang harus kita perkuat, seperti itu. Terus juga kita pilih, setelah kita tahu audiensnya kita mau ke siapa, lokasinya di mana, kemudian juga untuk dari segi demografinya. Nah, kita pilih channel apa yang mau kita pilih tadi. Kemudian budgetnya, kemudian timeline-nya, kita harus membangun KPI atau Key Performance indikatornya itu seperti apa. Terus habis itu kita harus analisa sendiri strategi yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita juga bisa mencontoh dari rumah sakit ataupun universitas-universitas yang memang secara digital itu dari segi brandingnya itu memang sudah kuat gitu, apa yang mereka lakukan. Nah, jadi kalau untuk target market, menurut saya sih teman-teman sudah paham untuk target market masing-masing, baik dari segi rumah sakit maupun dari segi yang pendidikan. Cuman memang perlu kita telaah lagi nih, kalau bisa kita menyasar, kita buat segmentasi yang kecil-kecil gitu kan, supaya kita bisa memastikan untuk strategi marketingnya itu memang tepat sasaran gitu. Misalnya Batam nih pengen menjadi salah satu destinasi untuk bayi tabung, mungkin mau menyaingi Penang misalnya. Nah, berarti ini kan bayi tabung sendiri itu kan berarti salah satu materi marketing sendiri. Kemudian mungkin mau bikin rumah sakit kanker misalnya. Nah, itu materi sendiri. Nah, jadi memang target segmentasinya tuh harus kita analisa lagi gitu. Jadi nggak bisa, maksudnya kita mau membranding satu rumah sakitnya gitu. Itu takutnya nanti tidak terlalu mengena gitu. Karena gimana pun juga pasien itu pasti akan lebih memilih yang memang rumah sakit yang sudah spesialisasi atau dari segi
testimoninya memang mereka bagus di bidang tersebut. Seperti itu. Kemudian juga targetingnya. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu segmentasi target marketnya siapa dan apa, kemudian baru kita bisa memposisikan brand kita, baik itu brand rumah sakit maupun juga brand universitas gitu kan. Nah, ini posisinya di market itu dia seperti apa gitu. Jadi jangan nanggung juga seperti itu. Jadi mungkin buat contoh yang sedang saya lakukan sekarang, beberapa brand yang sedang saya tangani itu ada kosmetik. Nah, di kosmetik ini kan persaingannya juga sangat kompetitif banget ya, apalagi kosmetik lokal gitu. Nah, jadi dia harus tahu nih target marketnya dia mau kemana. Oh, ternyata ke usia yang 25 sampai 45 tahun misalnya. Kemudian yang kelasnya A, B. Nah, berarti secara positioning dia juga harus menyesuaikan. Nah, jadi kalau kita punya produk yang kita mau memperlihatkan bahwa it's luxury, mungkin luxury medical tourism atau modelnya seperti apa. Nah, itu juga secara visual, secara produk itu harus disesuaikan juga bentuknya. Karena memang digital itu kan orang nggak bisa melihat langsung. Jadi apa yang mereka lihat, ya itu yang mereka percaya, seperti itu. Nah, jadi kalau dari segi casingnya aja atau package produk pengemasannya aja itu tidak menarik, tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, dipromosikan, ya otomatis tingkat kepercayaan mereka juga jadi lebih menurun, seperti itu. Oke, nah kemudian menurut saya penting untuk kita bisa tahu customer journey. Nah, jadi cara kita untuk bisa memahami strategi marketing seperti apa yang harus kita lakukan adalah memahami customer journey itu sendiri. Jadi pertama itu mereka aware. Aware itu dimaksudkan jadi kayak misalnya nih mereka baru ngeliat iklan tiba-tiba di sosial media. Belum kepikiran gitu kan, baru tahu aja, oh ternyata di Batam tuh bisa untuk operasi plastik toh gitu. Jadi mungkin berarti nggak perlu ke Korea ya gitu kan, mereka baru kepikiran dulu nih. Nah ternyata baru deh mereka merasa setelah mereka melihat iklannya yang ternyata di Batam itu teknologinya canggih, dokter-dokternya mungkin diimpor langsung dari Korea, jadi mereka nggak perlu jauh-jauh ke Korea untuk operasi plastik karena dokternya udah di situ lah, ibaratnya seperti itu. Mereka tertarik nih. Mereka tertarik nih appeal. Nah, di appeal ini mereka menjadi menjadi penasaran, kira-kira bener nggak sih gitu. Kalau di rumah sakit ini tuh dokternya dokter Korea, terus juga alatnya canggih-canggih, nggak kalah seperti yang Korea. Nah, mereka kemudian akan mencari informasi lebih lanjut melalui apa? Apakah melalui sosial media, ataukah melalui website gitu. Kalau menurut saya, itu justru mereka akan jauh memilih lebih ke website. Kenapa? Karena dari segi informasi akan jauh lebih lengkap. Kalau di sosial media kan itu lebih kayak display foto produk gitu, di mana informasi yang ada di situ kan tidak selengkap untuk di website. Nah, jadi oleh karena itu website ini jadi satu kunci juga, teman-teman, harus dibangun, harus diinvestasikan lebih lah website ini, karena menjadi platform utama kita untuk jualan di website itu. Nah, setelah mereka penasaran, mereka tahu nih kira-kira informasinya dari website, kemudian mereka akan bertanya. Nah, berarti ini CS itu harus ready. CS harus siap untuk memberikan informasi, nggak cuma informasi seputar produk, tapi biasanya orang itu bertanya udah langsung sampai budgetnya gitu. Kira-kira misalnya saya dari Jogja, aku pengen ke rumah sakit Batam. Itu mulai dari tindakan dokter, kemudian kira-kira harus kontrol berapa kali, lalu tinggalnya di mana, maksudnya secara, jadi dulu ke hilir itu semua CS dari rumah sakit ini tuh udah punya jawabannya, seperti itu. Nah, akhirnya mereka merasa, wah, ternyata kalau dibanding-bandingin ke Penang sama ke Batam lebih murah Batam nih gitu. Kenapa enggak aku ke Batam aja? Akhirnya mereka komit
Nah, mereka komit untuk datang ke sana, didukung dengan mungkin akses dari akomodasi, kemudian juga fasilitas yang ada di rumah sakit membuat mereka nyaman gitu kan, secara journey-nya mereka puas, kemudian mereka advocate. Advocate ini kemudian mereka jadi apa ya? Jadi brand ambassador dari rumah sakit tersebut gitu. Karena kalau di bidang kesehatan, orang itu kan cenderung seperti lebih nyaman bertanya kepada sesama teman gitu dibandingin bertanya ke apa namanya ke rumah sakitnya itu sendiri gitu karena berdasarkan pengalaman. Nah inilah yang nantinya akan kita perbanyak itu pengalaman-pengalaman positif yang akan kita jadikan strategi marketing seperti itu. Nah, kemudian untuk yang bawah ini memang yang human centric marketing itu memang personanya kita itu adalah sebagai manusia, bukan sebagai orang lah maksudnya, bukan sebagai brand, bukan sebagai institusi gitu. Jadi kita memperlakukan pasien itu seperti sahabat aja. Jadi dari segi penulisan caption yang ada di sosial media, kemudian bahasa yang kita gunakan di website itu sih sebisa mungkin ya kalau bisa informal lah, informal tapi tetap terasa formal seperti itu. Jadi kesannya seperti sahabat yang memberikan informasi kepada sahabatnya seperti itu. Kemudian konten marketing ini nanti saya akan kasih beberapa contoh dari rumah sakit yang menurut saya itu bisa membantu juga untuk membuat konten marketing. Kemudian omni-channel marketing ini memang tidak hanya online aja, tapi secara offline pun juga harus didukung sih. Jadi tinggal nanti mungkin perlu adanya program-program yang diselaraskan antara online dan offline. Kemudian engagement marketing ini gimana caranya kita membuat konten marketing yang memang bisa si pasien ini merasa ter-engage gitu. Jadi mereka nggak hanya ngelihat aja, nge-like gitu, tapi juga komen di situ, diskusi di situ. Jadi menciptakan sebuah mungkin kayak platform atau ekosistem di mana pasien ini feel free to discuss whether with the university atau sama rumah sakitnya. Begitu. Oke, nah jadi konten marketing. Nah, 5 menit ini lagi, Mbak. ya? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Padahal masih banyak banget ini, Pak. Waduh, oke. Jadi untuk yang dari segi media, kita tahu ada YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Nah, jadi ini bisa dari sini kita bisa tahu apa-apa aja yang perlu kita gunakan untuk platformnya. Nah, kemudian ini konten marketingnya. 80 sampai sekarang datang pernah. 2 kali seminggu. Saya lari dari luar, masuk ke locker room, licin sekali. Saya jatuh dahsyat sekali, sehingga ada 4 tendon yang putus, yang menurut dokter Iman itu harus dioperasi dan disambung oleh titanium, pengobatan, fisioterapi. Tapi yang lebih penting sekali daripada obat dan fisioterapi dan operasi adalah semangat yang diberikan oleh dokter Iman kepada saya, yang mendorong saya untuk jangan pesimis. Oke, itu contoh aja. Kemudian kreatif marketing strategi yang lain itu adalah kita bisa bikin konten-konten edukasi yang nanti linknya bisa teman-teman cek sendiri, bisa bikin podcast juga, memberdayakan micro-influencer, jadi kita kerjasama dengan selebgram lah gitu, ataupun blogger, kemudian menciptakan yang namanya augmented reality. Jadi ini sekarang lagi booming nih, virtual tour. Nah, jadi rumah sakit menurut saya sih bisa bikin semacam virtual tour juga, proses-proses yang akan mereka jalani jika berobat ke rumah sakit tersebut. Jadi dari segi pasien itu bisa membayangkan, oh aku kalau berobat ke sini step-stepnya bakal seperti ini. Seperti itu. Lalu live streaming untuk membahas
isu-isu atau konten-konten ya apa aja sih. Kemudian juga bisa dari segi YouTube, kemudian Instagram, IGTV, live podcast. Ini beberapa sih. Halo sahabat-sahabat, sekarang kamu bisa mengkonsultasikan permasalahan kulitmu di segmen Tanya Dokter Nafa bersama saya, Dr. Andi. Kita akan membahas semua permasalahan kulit kamu, mulai dari Jadi, jerawat. ini adalah video yang saya buat untuk klien saya, skincare sih. Jadi bikin kayak konsultasi secara konten-konten untuk di YouTube sih, nggak live, tapi kita buat ala-ala seperti talk show gitu, talk show di TV. Nah, jadi nggak terlalu berbau serius banget, tapi secara fun-nya dapet. Nah, ini marketing channel-nya, nanti bisa teman-teman cek sendiri. Kemudian ini online marketing strateginya, saya udah mencantumkan beberapa website maupun juga list influencer yang mungkin kedepannya bisa kita endorse gitu kan, karena mereka cukup menginfluence juga untuk followers-nya. Lalu juga ada ini SEO. Nah, jadi kalau untuk website itu caranya untuk bisa ada di halaman pertama itu satu strategi yang kayak menurut saya itu penting banget. Jadi untuk jangka panjang fokusnya adalah bagaimana supaya website kita ada di halaman pertama. Jadi kalau orang ngeklik nge-type kata kunci tertentu, nah itu pokoknya website kita harus di halaman pertama, harus di halaman pertama. Nah ini caranya adalah bisa dengan SEO secara organik, lalu ada juga iklan yang namanya SEM, seperti itu. Terus setelah itu adalah curiosity. Nah, jadi setelah mereka ini aware gitu kan, mereka tahu produknya, mereka penasaran, nah mereka langsung ngecek di websitenya, di mana website, aplikasi semua harus mobile friendly, karena memang hampir 71% orang itu melihat di smartphone. Lalu ini contoh aja aplikasi dari Halodoc. Jadi sekarang Halodoc ini di masa pandemi jadi superstar banget. Nah mungkin dari segi hospital bisa bekerja sama juga dengan Halodoc gitu untuk ya kerjasama entah dari segi dokter atau bahkan aplikasi dari hospital sendiri standarnya adalah seperti Halodoc gitu. Jadi ada chat dengan dokter 24 jam, mereka bisa beli obat secara online, kemudian buat janji juga bisa langsung secara online. Kemudian ada nomor antrian di situ. Jadi orang kan permasalahannya adalah kalau pasien itu mereka malas kalau nunggu harus sampai 5 jam gitu. Nah, jadi dengan ada nomor antrian ini mereka bisa datang sesuai sama nomor antriannya. Jadi nggak perlu nunggu terlalu lama di rumah sakit, tapi bisa dengan nomor antrian itu mereka nggak perlu nunggu lama lah. Nah, lalu ini tadi yang tadi udah saya infokan, kalau udah komitmen customer service harus lebih diperbaiki lagi. Kemudian affinity, ini jika orang sudah merasa puas, itu mereka cenderung akan menyebarkan atau memberikan informasi kepada teman-temannya seperti itu. Nah ini yang nantinya juga harus kita harus kita perbanyak seperti itu. Nah yang terakhir ini adalah kita harus bagaimana caranya mengukur keberhasilan dari strategi yang sudah kita lakukan. Nah, ini dari sosial media saya udah kasih tahu tools-toolsnya apa aja, untuk website juga tools-toolsnya apa aja, dan Google My Business juga udah ada insight-nya di situ. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menganalisa lagi kira-kira konten-konten seperti apa yang memang disukai oleh pasien. Nah, itu harus diperbanyak. Kemudian juga strategi dari iklannya juga hasilnya seperti apa. Misalnya dari 100 orang yang ngeklik, kira-kira berapa orang yang benar-benar datang ke rumah sakit. Seperti itu tuh perlu dipelajari lebih lanjut. Seperti itu. Terima kasih. Agak lebih-lebih dikit nggak apa-apa ya. Aman, aman.